Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah. Prabowo menyebut langkah ini bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program yang lebih menyasar pada kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Menurut Prabowo, kriteria anggaran yang harus dilaksanakan adalah bisa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan produktivitas. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian, kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan kementerian, lembaga, hingga kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini menyatakan siap untuk melakukan penghematan anggaran tersebut. Lalu bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh kementerian agar tetap bisa mencapai hal-hal yang menjadi target dengan dilakukannya penghematan anggaran? Kita akan langsung menanyakannya bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai yang malam hari sudah bergabung bersama kita. Pak Menteri, terima kasih. Selamat malam sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik. Dan juga hadir bersama kita peneliti senior dari Forum Indonesia Transparan atau Fitra, ada Mas Badul Hadi. Mas Badi, terima kasih malam hari ini terima juga kasih, sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, ini katanya sudah sangat siap untuk melaksanakan instruksi Pak Presiden Prabowo Subianto, meskipun dengan melakukan penghematan anggaran. Kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang ini kan Pak Menteri cukup menjadi perhatian ya, apalagi di awal kemudian menuliskan anggaran mencapai 20 triliun. Kalau saya baca bahkan sampai sekarang 37 miliar yang akhirnya disahkan. Gimana nih Pak Menteri? Jadi gini, ya harus dipahami bahwa Menteri ini adalah kami ini anggota kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kapten kami, kapten kapal kami itu adalah Prabowo Subianto. Saya tahu Prabowo adalah seorang patriotik, pemimpin, presiden, negarawan. Dia adalah seorang kapten kapal yang mengarungi samudera, penuh gelombang, dan saya meyakini Presiden tahu membawa bangsanya berlabuh di tepian samudera dengan baik. Oleh karena itulah, karena saya terlalu lama mengenal Presiden, saya sudah menyatakan bahwa saya siap apapun. Karena Presiden tidak mungkin mengambil keputusan untuk membawa bangsanya dalam jurang yang salah. Tidak mungkin. Saya kan yang paling kenal. Saya dekat dengan Presiden. Dalam perjalanan perjuangan. Karena itu sangat tidak mungkin saya mengatakan tidak siap. Harus menyatakan siap karena saya tahu Presiden tahu dia akan membawa bangsa ini kemana. Pak Menteri, tapi penyesuaian anggaran kalau di Menteri HAM sendiri kan cukup besar dari awalnya angka 20 triliun, kemudian sampai angka 37 miliar. Padahal pasti di kementerian juga ada program-program yang terus harus dikejar targetnya. Begini, inilah perbedaannya Menteri yang berasal dari partai politik dan profesional. Saya kan pegawai negeri dari staf honorer sampai dengan staf khusus, kemudian di Komnas HAM, sekarang Menteri HAM. Setiap tahun itu sudah pasti akan ada penghematan, sudah pasti akan ada bintang, pasti akan ada pemotongan, akan ada refocusing, akan ada relaksasi. Ya harusnya setiap menteri itu, semua pegawai negeri udah tahu bahwa tahun depan akan terjadi, maka
program itu benar-benar diarahkan kepada prioritas pemerintah, prioritas pencapaian visi presiden. Bukan suatu beban ya artinya ya. Jadi Pak saya Menteri, ya? dari awal uang berapapun juga ada di kantor itu saya arahkan hanya untuk bagaimana akselerasi percepatan pencapaian cita-cita presiden, yaitu makan bergizi gratis, yaitu swasembada pangan. Yang ketiga misalnya swasembada energi, hilirisasi pendidikan kesehatan, dan menciptakan aura peradaban HAM yang intangible aset yang kita miliki, yaitu demokrasi, nuansa lalu lintas, kebebasan ekspresi terjaga, penyampaian pendapat, pikiran, dan perasaan. Nyatanya juga 90 hari tidak ada satupun pejabat memenjarakan seorang rakyat. Tidak ada rakyat juga dipenjarakan karena melanggar undang-undang ITE. Atau juga kita mengalami suasana dan kita membuka keran demokrasi untuk ada arah 5 tahun ke depan yang lebih baik. Oleh karena itulah, maka anggaran berapapun juga dari jauh sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa anggaran hanya diarahkan untuk mencapai cita-cita presiden. Nah, itu. Pak Menteri, ini kan penghematan, pengetatan anggaran dilakukan, tapi di waktu yang sama juga masing-masing kementerian, lembaga, kepala daerah dituntut untuk menjadi lebih kreatif untuk bisa membiayai program-program di masing-masing kementerian. Nah, kemudian langkah yang dilakukan di Kementerian HAM seperti apa? Saya sudah lakukan jauh sebelum, kan saya sudah bilang bahwa setiap tahun itu sudah pasti ada refokusin, ada relaksasi, ada pemotongan. Setiap tahun sudah ada itu, dari zaman dulu sampai sekarang. Karena itu dari jauh sebelumnya, tahun-tahun misalnya bulan November, Desember itu saya sudah arahkan orientasi anggaran saya itu lebih hanya untuk mendukung kebijakan presiden. Saya tidak mengkreasi lebih luas dari kebijakan presiden. Mendukung pencapaian cita-cita presiden. Terutama bagaimana memasukkan kebijakan misalnya, bagaimana membangun industri berbasis HAM. Bagaimana mengelola pemerintahan yang dijiwai, disemangati nilai HAM. Bagaimana mengembangkan opini dan citra HAM di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, tidak ada urusan dengan pemotongan anggaran. Karena itu saya menyatakan siap. Kalau orang yang tidak mengerti, itu tidak siap. Karena ekspektasi dia terlalu tinggi. Karena dia tidak tahu bahwa tahun depan akan dipotong. Kalau saya kan pegawai negeri. Saya ini sudah pegawai negeri dari honorer. Jadi tidak kaget ya Pak Jadi Menteri, saya sudah tahu bahwa tahun depan akan dipotong. Baik. Siapapun itu tidak hanya presiden. Hanya memang sekarang ini, ya kita percaya presiden aja. Jadi kalau ada kementerian lembaga lain di luar Kementerian HAM yang melakukan work from home misalnya, atau melakukan ada sesuatu yang sifatnya itu, menurut saya itu salah. Kantor Kementerian HAM kerja seperti biasa kok, normal. Saya sudah tahu presiden itu sangat bijaksana, dia akan mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsanya. Baik, kita nanti masih ingin tahu sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian HAM dipimpin oleh Pak Natalius Pigai tentunya seperti apa sih kemudian menyikapi instruksi dari Presiden. Tapi ditahan dulu Pak Menteri. Mas Badi, kalau kita lihat instruksi Presiden Prabowo Subianto ini berkali-kali dilontarkan di berbagai macam kesempatan nampaknya ya. Nah, sebenarnya apa yang kemudian menjadi sasaran besar dari seorang Presiden Prabowo Subianto, dan juga kita ingin tahu efek penghematan ini akan sampai sejauh mana? Iya, saya kira memang ini sebuah komitmen yang terobosan baru ya dalam konteks kebijakan. Karena kita selama ini kan misalnya kami dari Fitra selalu mendorong agar pemerintah itu efisien anggaran, gitu kan. Tetapi dalam konteksnya pemerintah juga selalu menyampaikan bahwa bagaimana mau efisiensi, anggaran kita aja kurang kok kan, ya gitu kan. Kira-kira kan asumsinya kayak gitu. Nah, tetapi kemudian di awal periode Pak Prabowo tiba-tiba mengeluarkan satu instruksi untuk melakukan efisiensi, dan targetnya tidak main-main kan, kayak gitu kan, 306 triliun anggaran yang akan diefisienkan. Nah, ini saya kira
hal yang catatan pentingnya adalah di situ bahwa sebenarnya efisiensi ini dari kemarin-kemarin harusnya sudah dilakukan kan kayak gitu, sehingga situasi keuangan negara itu betul-betul bisa sehat kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang pemerintah kan punya target-target prioritas pembangunan. Tadi disampaikan Pak Menteri juga bahwa ada prioritas program yang sudah didesain oleh pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, terus hilirisasi energi, terus kemudian ada swasembada pangan dan yang lain-lain. Itu kan memang membutuhkan kos yang sangat tinggi, biaya yang sangat tinggi. Nah, bagaimana mendapatkan hal itu? Sementara di satu sisi investasi ini kan masih belum kelihatan nampak ini ya yang akan masuk ke Indonesia, karena masih kondisi global juga masih sangat luar biasa kan kayak gitu. Akan banyak dampak yang ketika kita berharap investasi masuk sementara situasi global masih kayak gini akan sangat sulit. Nah, hal yang paling sederhana bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan efisiensi itu untuk membiayai program-program itu. Nah, proporsi memang pertanyaan publik kemudian adalah kalau sudah diefisienkan mau digunakan untuk apa kan kayak gitu kan. Taruhlah misalnya yang hari ini ramai kan anggaran akan digunakan untuk pembiayaan makan bergizi gratis, paling tidak membutuhkan anggaran tambahan 100 triliun kan kayak gitu. Nah, 100 triliun itu sebenarnya juga masih menimbulkan pertanyaan bagaimana cara ngitungnya kan kayak gitu kan, karena kan kita juga tahu ada problem juga misalnya dalam kurun waktu 1 bulan pelaksanaan program ini kan juga masih bermasalah di banyak titik kan kayak gitu. Artinya target-target yang disampaikan oleh pemerintah itu memang masih dalam taraf semacam kayak uji coba malah kan kayak gitu kan, tapi membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar kan kayak gitu. Nah, itu saya kira realisasi itu tadi disinggung oleh Pak Menteri juga begitu. Mas, tapi gini loh, kalau dilakukan penghematan pasti ada sektor yang juga ikut terdampak kan Mas, termasuk 16 pos belanja APBN ini kan juga menjadi suatu prioritas untuk dilakukan penghematan. Nah, nanti efeknya kan seperti apa? Termasuk kementerian-kementerian lembaga ini kan juga punya bidangnya masing-masing untuk tetap bekerja dengan rencana atau program yang dimiliki. Tapi dijawab nanti ya, Mas Bedi termasuk juga Pak Menteri. Kita nanti akan lanjutkan diskusinya usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.